Wakil Wali Kota Solo Teguh Prakoso bersama Komandan Kodim 0735 Surakarta, Letkol Infantri Devi Kristiono, membuka kegiatan TMMD Sengkuyung tahap 1 tahun 2022. TMMD digelar di 2 titik, yaitu di Kampung Kepusari dan Sabrang Kulon, Kelurahan Mojosongo, Kecamatan Jebres, dengan sasaran fisik berupa pembangunan talut, pengerasan jalan, serta perbaikan saluran air atau drainase. Menurut Wakil Wali Kota, selain sebagai percepatan pembangunan, kegiatan ini sekaligus untuk menggerakkan masyarakat agar turut berpartisipasi dalam pembangunan di wilayah. Ini bagian dari percepatan, juga bagaimana partisipasi masyarakat itu pada waktu TNI Polri dan pemerintah termasuk ormas-ormas itu turun ke wilayahnya. TMMD melibatkan puluhan personil dari TNI, Polri, masyarakat, ormas, serta relawan Majelis Tafsir Al-Quran. Dari Solo, Jawa Tengah, Muhammad Hasan, MTA TV. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada. Puji syukur Alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa Ta'ala atas genap karunia nikmat dan juga rahmatnya untuk kita semua di perjumpaan malam siang pagi hari ini, maksud saya. Kita berjumpa kembali di program unggulan kota kita, dan alhamdulillah di sebelah kiri saya sudah hadir Bapak Letnan Kolonel Infantri Devi Kristiono SEMSI. Beliau adalah Komandan Kodim 0735 Surakarta yang nanti akan membantu kita memaparkan seperti yang tadi dalam satu kilas video, yaitu program TNI dalam menyukseskan program pemerintah melalui TMMD. Baik, siapa yang tidak kenal TMMD? Nah, kiprahnya sudah sangat meluas sekali, dan giliran saatnya kita akan tahu bagaimana asbabun nuzulnya TMMD ini bisa tercipta pada malam mulanya. Kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya panggil Pak Devi atau Pak Kristiono nih yang paling akrab ini? Mas dan Dim aja. Mas dan Dim, ya. Siap Mas. Kita belum pernah ini ya dapatkan TMMD itu. Pertamanya itu kapan, terus sejarahnya bagaimana, kita belum pernah secara utuh ini. Betul. Nah, mungkin bisa dibantu Pak Dandim ini dulu sejarahnya gimana, biar Baik. kita tahu. Kita kan tahu kita sudah kenal, sudah ada gitu. Betul. Silakan. Jadi betul, terima kasih Mas Tommy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para pemirsa sekalian MTA TV dimanapun berada. Saya Letkol Infantri Devi Kristiono ini selaku Komandan Kodim 0735 Surakarta sekaligus sebagai Komandan Satuan Tugas kegiatan TMMD Sengkuyung 1 di wilayah Surakarta. Ini kebetulan TMMD yang Sengkuyung 1 ini kita laksanakan di wilayah Mojosongo. Jadi tadi ada sedikit pertanyaan dari pembawa acara tentang bagaimana awal mula sejarahnya pelaksanaan TMMD. Jadi TMMD ini memang sudah berjalan kurang lebih 41 tahun, Mas. 41. Jadi waktu itu di sekitar era tahun 1980 awal mulanya ada kegiatan kolaborasi antara TNI dulu atau ABRI dulu ya. ABRI dengan masyarakat untuk melaksanakan kegiatan operasi bakti TNI atau operasi bakti di wilayah-wilayah. Jadi dulu ada namanya ABRI Masuk Desa atau AMD, awal mulanya seperti itu. Nah, saat itu memang kita TNI dengan Polri masih menjadi satu, termasuk kita juga melibatkan warga masyarakat. Memang tujuannya pada saat itu adalah untuk mempercepat pembangunan di wilayah-wilayah terpencil. Dulu kan memang pada era tersebut masih awal kita merintis negara kita, tentu ada daerah-daerah yang butuh percepatan pembangunan, terutama di desa-desa. Sehingga pada saat itu ABRI bekerja sama dengan pemerintah, kita mendorong untuk melaksanakan pembangunan di wilayah. Kemudian dengan seiring waktu perubahan era reformasi,
ABRI dipecah antara TNI Polri sesuai dengan tugas pokok kita masing-masing, sehingga program ini sebenarnya program yang sangat baik dan pemerintah pun ingin melanjutkan, jadi tidak memutuskan dengan adanya perubahan era tersebut, dilanjutkan, dan namanya juga sedikit dirubah, menyesuaikan, jadi namanya adalah TNI Manunggal Membangun Desa. Jadi hanya perubahan nama saja dari AMD menjadi TMMD. Tapi untuk program kegiatannya memang terus kita evaluasi, tidak hanya kegiatan yang sifatnya fisik. Jadi pembangunan, kalau dulu kan bangun jalan, bangun talut, selokan, dan sebagainya, ini sudah ada kegiatan yang sifatnya non fisik, Mas. Demikian. Ya. Dengan berubahnya kala itu dari ABRI menjadi TNI ya, yang dulu masih dalam satu atap, TNI dan Polri dalam ABRI, kemudian sekarang sudah terpisah begitu secara institusi. Untuk TMMD itu apakah ada perubahan juga atau penyesuaian? Jadi memang kalau program-programnya kita menyesuaikan dengan dinamika perkembangan zaman juga. Seperti yang saya jelaskan tadi di awal, kalau pelibatannya memang kita melibatkan seluruh komponen, elemen. Baik kami supervisinya adalah TNI selaku kekuatan utamanya, kemudian kita juga dibantu dari teman-teman Polri, kemudian ada dari warga sekitar, termasuk organisasi kemasyarakatan seperti MTA, LDII, FKPPI, kemudian juga ada kepramukaan. Jadi kita sebenarnya hampir sama, hanya kita mengevaluasi. Seperti yang saya sampaikan tadi, ada kegiatan yang sifatnya fisik seperti pembangunan jalan atau perbaikan saluran air, kemudian jembatan, mungkin perbaikan rumah-rumah fasilitas umum seperti ibadah, MCK. Ada juga kegiatannya non fisik, Mas. Jadi seperti penyuluhan wawasan kebangsaan atau bela negara, kemudian penyuluhan kesehatan, KB stunting, kemudian ada penanaman ideologi Pancasila, penyuluhan narkoba dari teman-teman Polri. Jadi kita berkolaborasi, termasuk penyuluhan tentang mitigasi bencana dari teman-teman SAR atau BNPB. Jadi supaya program ini pun bisa masuk ke seluruh kegiatan masyarakat, tidak hanya fisik saja, tapi ada kegiatan yang non fisiknya. Kita menyesuaikan dengan tingkat kondisi di wilayah. Ya. Tadi sempat disampaikan dulu awal mulanya kan di wilayah-wilayah terpencil begitu. Betul. Ya, di remote area untuk agar tersentuh pembangunan, pemerataan begitu ya. Apakah serta-merta juga ada penyesuaian saat ini? Kan sudah semakin luas pemerataannya, mulai dari infrastruktur dan lain sebagainya. Betul. Tujuan dan program kerjanya bagaimana? Apakah juga mengalami penyesuaian atau masih tetap sama atau bagaimana? Betul. Jadi memang tujuan kita kan membangun wilayah-wilayah yang ada di Indonesia. Tidak hanya secara fisik dan tadi kita non fisik juga. Intinya tujuan dari kegiatan ini adalah untuk membantu pemerintah, utamanya mungkin di wilayah di daerah dalam rangka percepatan pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan fasilitas yang kita perbaiki, ya kan, sarpras, jalan, otomatis tentunya kesejahteraan masyarakat juga akan meningkat. Termasuk dengan adanya penyuluhan-penyuluhan, mungkin masyarakat ini belum paham dengan situasi kondisi di wilayahnya, dengan kita berikan pengetahuan-pengetahuan tersebut mereka menambah wawasan bagaimana apabila nanti ada bencana alam, apa yang harus dia lakukan. Termasuk misalkan bahaya banjir nih, bagaimana sih antisipasinya? Ya kan, tidak boleh memotong pohon atau menggunakan tempat-tempat yang nanti rawan akan bencana tersebut. Selanjutnya juga kita tentunya membantu program dari pemerintah daerah yang mungkin tidak hanya daerah yang terpencil, tapi daerah yang terisolasi, daerah perbatasan, kemudian daerah-daerah kumuh. Ya mungkin kalau mohon maaf di Surakarta ini memang kan tidak terpencil juga, cuman ada daerah-daerah yang mungkin belum tersentuh dengan program-program yang ada. Apalagi mungkin ini pasca pandemi sempat kemarin kan hampir 2 tahun kita tentunya
ada program-program yang memang agak sedikit kita keterbatasan. Ya. Jadi daerah-daerah yang mungkin tingkat kesejahteraannya masih belum tersentuh, ya kita akan bantu. Ya mungkin daerah-daerah kumuh, sehingga area-area tersebut tentunya akan lebih bermanfaat. Ya. Demikian, Mas. Berarti bisa dikatakan ini seluruh teritorial ya, di seluruh penjuru NKRI ini ya? Betul, Mas. Ya, baik. Betul. Jadi betulan kalau dulunya memang program TMMD ini atau AMD ini kan setahun sekali. Nah, ini dengan dinamika perkembangan situasi, kondisi, karena memang program ini sangat baik sekali, Mas, sangat efektif, sehingga secara luas, secara nasional, setahun kita ada 3 kali. 3 kali. 3 kali, betul. Jadi ada 3 kali program TMMD yang skala nasional, kemudian di wilayah-wilayah tingkat kabupaten kota atau setingkat kodim, itu ada namanya TMMD Sengkuyung tadi. Kenapa namanya Sengkuyung? Jadi ada yang program memang di wilayah itu ada yang secara reguler dari secara nasional, ada juga yang Sengkuyung kita memang bersama-sama dengan pemerintah setempat. Ya. Jadi kita laksanakan kegiatan setahun ini ada 3 kali program. Kebetulan yang di Mojosongo ini adalah TMMD Sengkuyung 1. Nanti kedepannya ada 2 kali lagi yang akan kita laksanakan. Ya. Kemudian kita kalau bicara pembangunan ya, pembangunan. Memang banyak pihak yang ingin turut serta dalam melancarkan pembangunan ini. Betul. Secara teknis di lapangan, apakah tidak ada potensi untuk tabrakan program begitu? Dan bagaimana mensinergikan ini? Misalkan di pihak tertentu, misalkan dari pemerintah sudah menganggarkan atau mau memplot membangun sesuatu dan kebetulan sama. Betul. Ataukah memang harus frekuensinya disesuaikan dulu? Betul. TNI menyesuaikan program yang ada di pemerintah, apakah mandiri? Betul. Gitu. Betul. Baik, terima kasih Mas Tommy. Jadi betul yang disampaikan oleh Mas Tommy tadi. Jadi sebelumnya program ini sudah direncanakan dari awal. Jadi kita berkolaborasi dengan pemerintah daerah. Perencanaan ini, Mas, itu dibuat 1 tahun sebelumnya dengan dinas terkait. Jadi biasanya kita sudah komunikasi awal, kemudian kita ada rapat koordinasi. Jadi sebelum kegiatan setahun kita sudah rencanakan, kita rapatkan di tingkat pemerintah daerah, termasuk penentuan spotting tempat itu di bagian kesejahteraan rakyat dan pemerintahan. Kita berkoordinasi dengan kepala dinas, dengan bagian terkait. Kita tentukan, kita ada program TMMD setahun ini 3 kali, kemudian kita merencanakan dan kita survei ke lokasi. Kira-kira mana lokasi yang pas, dan itu juga kita kolaborasi, bukan hanya kami dari TNI saja atau dari Kodim, tapi ada dari teman-teman dari dinas di pemerintahan juga, turun ke lapangan, kemudian melihat spot-spotnya kira-kira mana yang bisa dibantu oleh TNI atau dikerjakan bersama-sama dengan program TMMD ini, karena kita kan memperdayakan seluruh elemen masyarakat atau kita bergotong royong lah dari segi personilnya. Mana yang memang mungkin itu di program dari dinas-dinas terkait seperti dinas PU. Jadi kalau yang programnya pemberdayaan masyarakat berarti ke kesehatan masyarakat dan dinas pemerintahan, itu langsung kita survei, kemudian kita rapatkan, mungkin 2-3 kali rapat, kita juga laporkan kepada pimpinan daerah. Jadi kalau beliau menyetujui seperti Bapak Wali Kota dan Pak Sekda, setelah oke, baru kita ajukan anggaran di tahun berikutnya. Jadi contoh yang tahun 2023 ini kita sudah cicil dari sekarang, Mas. Sudah kita survei lokasi-lokasinya, termasuk nanti program apa saja sih yang mau kita timbulkan, yang kita bantu, sehingga tidak tabrakan dengan program-program dari dinas pemerintah yang lain. Ini presentasi dulu nih ya di hadapan pemerintah daerah ataupun di pusat begitu ya. Betul. Jadi kalau yang tingkatnya pemerintah kabupaten kota Surakarta atau kami Kodim, biasanya kita diundang oleh dari dinas terkait, kepala bagian pemerintahan kesejahteraan rakyat, kemudian kita sharing sebenarnya. Jadi kita berkolaborasi, Mas, bukan kita diundang atau tidak diundang. Jadi kita ketemu, kita ini ada rencana program TMMD di 3 kali atau 3 tahap. Kira-kira kita mau mengerjakan yang mana, titik-titik mana saja yang mungkin spot kira-kira dibantu oleh teman-teman TNI.
Jadi kalender eventnya semuanya paham ini ya? Betul, itu sudah berjalan Mas. Jadi Iya. setiap tahun itu, setahun sebelumnya pasti kita sudah rencanakan, Masuk ya. ya kita konsultasikan, sudah oke, baru kita survei lagi di lapangan, hasilnya sudah ada, kita laporkan juga, baru nanti akan dilaksanakan di tahun berikutnya. Ya. Jadi memang berkesinambungan Mas, jangan sampai nanti misalnya duplikasi di satu titik saja di kelurahan A, yang program mungkin kotaku atau Ya. dinas PU masuk ke sana, TMMD masuk ke sana juga, jadi kita memang Ya. dipecah-pecah, Baik. pemerataan lah. Siap. Ya. Baik pemirsa, Anda bisa bergabung bersama kami di line telepon 02716793000, SMS ataupun di WA kami di 08112553.000. Namun sebelumnya kita akan simak beberapa informasi dalam rangkaian Jeda Pariwara berikut ini. Baik saudara pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih setia bersama kami, khususnya di program unggulan kota kita di kesempatan pagi ini. Masih bersama Bapak Letnan Kolonel Infantri Devi Kristiano SEMSI, dia adalah Komandan Kodim 0735 Surakarta yang tadi sedikit sudah bisa menguraikan bagaimana asal mula dari TMMD ini terbentuk, visi misi dan tujuannya dan juga kiprahnya. Dan kita akan lebih perdalam lagi bersama beliau. Tadi sudah disampaikan beberapa program dan juga kolaborasi dengan pihak pemerintah. Siap. Dan menyangkut anggaran juga. Betul. Nah, di sini saya juga sedikit banyak mewakili pertanyaan dalam hati penonton ini. Iya, siap. Anggarannya didapat dari mana? Apakah ada anggaran untuk itu tersendiri dari pihak TNI ataukah dari TNI mengajukan kepada pemerintah daerah setempat begitu? Betul. Terima kasih Mas untuk pertanyaan terkait dengan penganggarannya. Jadi anggaran TMMD ini sebenarnya ada di pemerintahan Mas. Jadi masuk di APBD-nya pemerintah. Jadi itu tadi yang jalan cerita penentuan sasaran, bagaimana kita menyiapkan dari awal. Disitulah kita bisa berbicara rencana pembiayaannya atau RKA-nya atau RAB-nya. Jadi sesuai dengan apa yang tadi saya jelaskan, karena ini kolaborasi program pemerintah yang melibatkan kami TNI. Nah, jadi kalau untuk penganggaran ini memang menggunakan anggaran APBD dari pemerintah. Hanya untuk pelaksanaan di lapangan, kami diperbantukan untuk teknis bagaimana biar kegiatan bisa berjalan dengan lancar, karena kita kegiatannya adalah bergotong royong, pemberdayaan seluruh elemen masyarakat. Jadi setahun sebelumnya setelah kita rapatkan, kita survei, kemudian akan muncul rencana pembiayaan. Itu kita laporkan berapa besarannya, kita ajukan atau tim dari supervisi dinas terkait atau bagian terkait, kemudian mereka kemudian mengajukan ke APBD daerah. Jadi setelah itu baru diajukan untuk di tahun berikutnya. Jadi sebenarnya seluruh anggaran ini dari APBD pemerintah Mas. Hanya pelaksana kita di lapangan untuk pekerjaan memang kami yang membantu di lapangan. Termasuk secara teknis di lapangan ada namanya kelompok masyarakat Mas, yang ditunjuk oleh pemerintah daerah tersebut. Dari kecamatan atau kelurahan, mereka punya pokmas bahasanya, kelompok masyarakat yang mengerjakan atau secara teknis di lapangan, dibantu juga tim profesional lah, yang dia paham bagaimana kita melaksanakan pengerjaan di lapangan supaya hasilnya juga maksimal. Kalau kita mungkin asal-asal mengadukan, wah bahaya. Jadi ada racikan namanya tim profesional, tim teknis lah. Nah, jadi kalau berkaitan dengan pembiayaan memang sepenuhnya dianggarkan oleh pemerintah daerah. Hanya kita membantu dalam teknis pengerjaan di lapangan. Dan pemerintah pun akan menunjuk kelompok masyarakat yang dari kecamatan atau dari kelurahan
sehingga mereka bekerja kita secara bersama-sama. Intinya dengan waktu yang sudah ditarget biasanya Mas. Jadi waktu pengerjaan TMMD ini cuma 30 hari. Memang sangat singkat Mas. Itulah di TNI lah yang kita turunkan. Sudah kayak TNI sudah kayak developer. Wah. Jadi kita memang karena target waktu kita 30 hari, kita sudah punya perencanaan kapan ada pra TMMD-nya, kemudian kapan kita targetkan untuk sasaran fisik supaya hasilnya maksimal, termasuk kapan untuk kegiatan non fisik. Nanti kita teknis di lapangan akan kita atur. Demikian Mas. Siap. Tadi udah dijawab ya, makanya tadi ada pertanyaan susulan sebenarnya, itu kok bisa bangun properti atau yang lain sebagainya itu apakah punya insinyur sendiri atau nyewa insinyur dari mana? Tadi udah dijawab ya. Betul, jadi dia ada tim teknis, ya? ada namanya istilahnya tim teknis di lapangan yang memang dia profesional di bidang tersebut supaya hasilnya juga tidak abal-abal Mas, jangan sampai nanti baru spekteknya sesuai dengan sasaran ya. Betul sekali. Jadi memang kita pun tentunya melihat efektivitas di lapangan dan kualitas. Ya, kalau istilahnya dulu kalau kita bangun saluran air kan hanya kita tembok biasa saja. Sekarang sudah ada namanya istilahnya yudit Mas. Yudit ini atau seperti huruf U itu Mas, saluran air lebih mudah pengerjaan, termasuk kualitasnya juga sangat kuat karena memang dia sudah ada rangka. Bangun kan tidak hanya kuat saja ya. Betul. Kan ada estetikanya juga. Betul. Termasuk daya tahan berapa lamanya juga Mas. Ada hitungannya. Betul. Dengan bangunan sekian terus kekuatan sekian ini akan bertahan berapa lama kan sudah bisa dihitung kalau betul orang sekali kan. Mas. Betul. Ya itu tadi pemirsa, jadi ada kerja bareng di sini. Betul. Ya. Tidak hanya serta-merta TNI, tidak ada aktivitas perperangan kemudian betul sekali. cari-cari perkara di lapangan Waduh. terus buat acara sendiri. Betul, Ya. betul. Baik, itu tadi sudah disampaikan beberapa hal dan kita mau tanya juga untuk saat ini agenda TMMD-nya apa ini? Yang reguler apa, yang Sengkuyung apa? Betul. Jadi ini Mas, berarti bulan Juni ya. Betul. Juni. Jadi kebetulan untuk kami Kodim 0735 Surakarta ini kita mendapat programnya adalah program Sengkuyung Mas. Jadi satu kodam itu sudah ditentukan ada 4 yang reguler dari kodam. Contoh kayak kami kan di sini ada Korem 074 Warsalatama. Satu Korem itu berarti ada 1 yang reguler. Saat ini memang di wilayah Klaten regulernya. Kami di Kota Surakarta untuk tahun ini kita 3-3-nya adalah Sengkuyung. Sengkuyung dibantu oleh pemerintah daerah terkait. Yang Sengkuyung pertama ini di daerah Mojosongo, ada di dusun RW 38, kemudian ada juga di RW 35 Sabrangkulon. Jadi kalau yang di RW 38 ini kita melaksanakan perbaikan saluran air Mas, itu yudit itu sepanjang 98 meter. Kemudian juga kita ada perbaikan talut, ini sepanjang 137 meter, dan pengerasan jalan atau betonisasi di RW tersebut, termasuk yang di RW 35 itu ada perbaikan talut yang memang ambrol karena hujan, dan perbaikan saluran drainase. Jadi karena debit hujan yang cukup tinggi, ternyata drainasenya kecil, sehingga kita buatkan semacam gorong-gorong Mas di bawah jalan raya, itu besarnya 60 kali 60, sehingga debit airnya apabila ada hujan deras itu tidak tersumbat lah, atau tidak banjir, langsung terbuang. Jadi itu yang non fisiknya Mas. Kemudian untuk yang itu yang fisik. Jadi yang non fisiknya tadi penyuluhan tentang wawasan kebangsaan, penanaman ideologi Pancasila, tentang bahaya narkoba, kesehatan KB stunting, kemudian ada juga mitigasi bencana, termasuk juga Satgas Joko Tonggo. Ini karena kan pandemi, ini kan lagi marah, kita sesuaikan dengan dinamika. Jadi yang program 1 atau 2 tahun kebelakang ini kita ada program tersebut, kita sosialisasikan. Termasuk juga kita ada pembagian sembako lah untuk masyarakat sekitar untuk membantu tingkat perekonomian. Jadi kalau masyarakatnya sudah sejahtera, percepatan pembangunannya sudah baik, otomatis
ekonominya secara tidak langsung juga Ya. akan baik. Recover ya. Betul sekali. Keterlibatan masyarakat tadi kan sudah digambarkan secara visual, keterlibatan tenaga ya. Betul. Bagaimana dengan keterlibatan manusia, masyarakat ingin kontribusi terlibat, tetapi dia bukan tenaga, tapi dia punya semacam dana begitu. Betul, CSR mungkin ya, Mas, Apakah ya. bisa tiba-tiba Pak Dandim nih, saya mau bantu nih TMMD, Betul. entah kapan silakan nih, ada duit nih 50 juta, silakan mau dipakai apa begitu, ataukah harus melalui pintu masuk dulu ke anggaran untuk buat tahun depan lewat pemerintah daerah atau gimana? Betul. Jadi Mas, biasanya kan kita ada rapat-rapat koordinasi itu. Ya. Jadi ada juga pos anggaran namanya swadaya masyarakat atau istilahnya CSR lah, atau bantuan non dari APBD. Betul. Biasanya kita akan konsultasikan. Jadi baiknya di program yang mana supaya nanti tepat sasaran juga. Jangan sampai nanti mungkin kelebihan anggaran kita bingung mau kita habiskan di mana. Jadi tentunya dari bantuan masyarakat melalui program swadaya masyarakat atau CSR tersebut, kita akan berkonsultasi lagi dengan pemerintah terkait, kemudian kepada yang pemberi juga bantuan, sehingga dana tersebut sangat efektif dikerjakan di lapangan. Jadi hasilnya juga maksimal, jangan sampai nanti ada asumsi yang kurang baik, sehingga ya persepsinya kan kurang pas juga. Di Jadi lapangan intinya kan kita rawan. betul, jadi kita bertanggung jawab, dan nanti teman-teman mungkin MTA juga rencana kan tanggal 9 kami akan ditutup hari Kamis, dan hasilnya juga akan bisa terlihat lah bagaimana kondisi awalnya dulu sebelum kita kerjakan, proses pengerjaan termasuk hasilnya nanti akan sangat terlihat kalau kami kerjakan secara bersama-sama, bergotong royong, berkolaborasi antara kami TNI, Polri, kemudian ormas masyarakat juga. Tentu hasilnya akan lebih baik dan cantik karena kita buat sedikit estetika yang lebih menarik buat masyarakat. Karena melibatkan profesional kan pasti Betul sekali. tidak hanya ketangguhan dari aspek bangunan saja. Betul, ya, Mas. semuanya Betul. masuk begitu. Betul. Ya, itu tadi sudah disinggung banyak hal. Nah sekarang apa yang ingin dicapai nih dari pihak TNI khususnya ya, dengan adanya program semacam ini, cara berkesinambungan sampai ke depan? Betul. Apa harapannya itu? Betul. Jadi tentunya Mas, kami di wilayah Surakarta selain kondusivitas wilayah, kami juga membantu pemerintah dalam percepatan pembangunan dan pemulihan ekonomi pasca pandemi. Tentunya ini adalah kerja bareng, kerjasama seluruh komponen masyarakat, baik pemerintah daerah atau pemerintah kota, kami TNI, Polri, dan seluruh elemen masyarakat. Tentunya PR kita bersama bagaimana kota Surakarta ini bisa lebih maju dari tingkat kesejahteraannya Mas, dibanding dengan daerah-daerah lain, karena ini tantangan kita bersama tentunya, dan pembangunan harus terus berlanjut dan di semua lini. Jadi yang daerahnya mungkin kumuh kita buat menjadi tidak kumuh, yang mungkin belum tersentuh karena dia di pinggiran perbatasan antara Surakarta dengan daerah-daerah lain bisa tersentuh juga mungkin. Kemudian apa kendala di masyarakat, tentunya kita bisa sama-sama berkolaborasi, bisa membantu. Tentunya ini peran aktif dari seluruh elemen masyarakat untuk kita sama-sama bareng-bareng membangun kota Surakarta, Mas. Demikian. Pak Babin ini yang kerjanya harus super peka ya. Betul sekali. Tentunya ya teman-teman kita di wilayah terpencil lah, istilahnya sampai dengan tingkat paling bawah kelurahan, teman-teman Babinsa, teman-teman Babin Kantipmas, Linmas juga. Tentunya mereka, ya saya lihat di Surakarta ini sangat bagus sekali Mas. Mereka berkolaborasi di lapangan, apabila ada kendala terjadi mereka langsung bergerak bersama-sama. Demikian. Baik Pak, jadi Pak lagi. Siap. Mas Dandim ya tadi. Mas Dandim aja Mas, biar kita Mas Dandim. lebih. Terima kasih atas uraian yang tadi. Semoga bisa Sami-sami. membantu kita semakin mencintai TNI dan negeri ini. Bahwa TMMD itu ada untuk siapa, tujuannya untuk apa, tadi sudah disampaikan ya. Jadi jangan segan-segan untuk memberikan masukan untuk kemajuan negeri ini, begitu ya. Siap. Mas Dandim. Kita jumpa kembali di kesempatan mendatang dari
program-program lain yang lebih spektakuler dan lebih bermanfaat untuk kemaslahatan umat banyak. Begitu. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudara pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada, demikian tadi telah kita simak dan itu bersama program unggulan kota kita di kesempatan kali ini. Kita jumpa kembali di kesempatan mendatang dan saya Tommy Alfatoni pamit undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.